Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riza Johani dengan NIM 242103010033. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, serta kesempatan kali ini kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terakhir, yakni ad-dinul Islam. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas UAS tafsir hadis dakwah yang kedua, yaitu mengenai pengalaman pribadi saya mengamalkan hadis dakwah dalam interaksi sosial sehari-hari. Jadi hadis yang saya pilih adalah Balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dengan satu ayat. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim itu memiliki tanggung jawab dakwah. Namun dakwah tersebut tidak harus dilakukan dengan cara besar, di mimbar atau di depan banyak orang. Dakwah itu dapat dilakukan dengan kemampuan, kapasitas, dan konteks masing-masing individu. Dalam kehidupan sehari-hari, saya itu berusaha mengamalkan hadis ini melalui berbagai bentuk interaksi sosial sederhana, misalnya saat berdiskusi dengan teman, menasihati anggota keluarga, dan berbagai pesan-pesan kebaikan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Saya menyadari bahwa dakwah tidak selalu berbentuk ceramah, tetapi juga bisa berbentuk ceramah, juga selain berbentuk ceramah, tetapi juga bisa berupa ajakan, pengingat, dan sikap mencerminkan nilai Islam. Salah satu pengalaman saya yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mencoba menasihati seorang teman yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Ia merasa putus asa, kehilangan semangat hidup, dan menyalahkan takdir atas kegagalan yang dialaminya, seolah-olah takdir itu tidak adil baginya. Dalam kondisi tersebut, saya itu mencoba menyampaikan pesan dakwah secara perlahan dengan mengingatkan bahwa cobaan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa Allah itu tidak membebani seorang melampaui kemampuannya. Saya tidak menyampaikan banyak dalil dan nasihat panjang, melainkan mengajak dialog, mendengarkan keluh kesahnya, dan menyampaikan salah satu sederhana bahwa usaha, doa, dan kesabaran adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam Islam. Jadi dari situ saya itu melihat bahwa pendekatan yang empatik lebih mudah diterima dibandingkan nasihat yang bersifat menggurui. Namun dalam proses mengamalkan hadis dakwah ini, saya juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rasa takut disalahpahami, kekhawatiran dan dianggap sok benar, sok suci, sok pintar, sok apalah, serta perbedaan sudut pandang orang yang diajak berdakwah. Selain itu, lingkungan sosial juga tidak selalu mendukung karena tidak semua orang itu siap menerima nasihat keagamaan, apalagi jika disampaikan pada waktu yang kurang tepat. Jadi menghadapi tantangan tersebut, saya itu berusaha mencari yang lebih bijak. Saya memilih menggunakan bahasa yang santai, tidak menghakimi dan tidak menyelesaikan dengan kondisi serta karakter lawan bicara saya. Saya juga berusaha lebih memberi contoh melalui sikap perilaku, karena saya menyadari bahwa keteladanan itu seringkali lebih kuat daripada ucapan. Selain itu, saya juga menekankan bahwa pentingnya niat dalam berdakwah, itu berusaha meluruskan niat bahwa dakwah bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sesama muslim. Di sini dapat disimpulkan bahwa hadis sampaikanlah dariku walau satu ayat tersebut itu sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat saat ini. Jadi di tengah keberagaman latar belakang, perdebatan pemahaman, dan tantangan era modern, dakwah yang dilakukan secara bijak, konseptual, santun, dan empatik itu akan lebih mudah diterima
dan memberikan dampak positif. Sehingga pengalaman sederhana yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap kita memiliki peran dalam dakwah, sekecil apapun bentuknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.